walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are... Nanti dengan pengambilan buku dari mobil, lalu kembali ke tempat dudukmu, membaca selama 30 menit. Setelah membaca 30 menit, Anda menulis dari apa yang Anda bacakan itu selama 30 menit. Setelah menulis, Anda akan diwawancarai atau ada pertanyaan-pertanyaan dari petugas perpustakaan. Ya. Jadi kita punya alur kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, secara rapi kita mengambil buku yang ada di dalam mobil perpustakaan. We will fly above the sky. We are heroes too. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca. Bangsa yang maju, bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move.
make it last forever. Stop in time, yeah, I'll surrender it. Hold tight, chemicals collide. Halo. Hai. Halo, hai. Sofia. Masih semangat? Sofia. Masih semangat? Oke, luar biasa. SMA Negeri Gondo. Jaya luar biasa. Literasi. Ayo baca. Tepung literasi. Luar biasa. Saya Serenita Laura, biasa disapa Laura. Saya dari kelas 11 akan membawakan cerita tentang binatang-binatang yang terlantar. Elin dan Fred mempunyai banyak sekali binatang piaraan, tetapi mereka kurang sayang kepada binatang-binatang itu. Mereka mempunyai seekor kelinci, kandangnya besar sekali. Dia juga mempunyai seekor anjing. Mereka mempunyai kandang yang sangat bagus. Walaupun begitu, kelinci dan anjing itu tak pernah merasa bahagia karena tidak begitu sayang kepada binatang-binatang piaraan mereka. Elin dan Fred kurang memperhatikan binatang-binatang itu dan tidak memelihara mereka sebagaimana seharusnya. Pada suatu hari, kelinci memberi kabar kepada peri kecil, sahabatnya yang tinggal di negeri dongeng. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Agus Sinalawi, biasa dipanggil Nanda. Saya kelas 11. Saya akan bercerita tentang mengenal sains. Sains merupakan dasar dari berbagai ilmu pengetahuan. Pembelajaran sains yang tepat akan memberikan kemampuan berpikir konseptual dan mengembangkan logika siswa. Buku kegiatan sains untuk tema kanak-kanak mempunyai 10 tema dengan 3 segmen kegiatan pembelajaran sains, yaitu yang pertama aktivitas dengan kertas, yang kedua eksperimen, dan yang ketiga permainan. Aktivitas dengan kertas mengajarkan anak-anak untuk memahami konsep sains dengan berbagai kegiatan dalam buku. Eksperimen mengajarkan agar anak-anak mengenal sains tidak hanya kertas. Teori permainan mengajarkan untuk mempermudah konsep melalui berbagai macam permainan yang menyenangkan. Terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Frena Denis Panobea, kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan kesan saya setelah saya membaca sebuah buku dari Dinas Perpustakaan yang berjudul Sukses Menjadi MC Profesional yang ditulis oleh Linda Nindiani. Dari sini saya bisa mengetahui persiapan apa saja yang harus saya siapkan untuk menjadi seorang MC yang baik dan profesional. Dari buku itu juga menjelaskan bahwa menjadi MC itu baik MC itu tidak sekedar tampil dan berbicara di depan audiens, tetapi kita harus mampu merangkai kata-kata dan kalimat dengan tepat dan baik untuk dapat menampilkan diri sesuai dengan acaranya. Dari buku yang saya baca juga menjelaskan bagaimana kita bisa mengendalikan gerogi dan mood kita sepanjang acara berlangsung. Dan kita harus memiliki sikap-sikap yang baik yang tercermin di atas panggung maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Buku ini juga memberikan wawasan baru tentang dunia MC yang sangat menarik. Sekian dan terima kasih.
calon-calon MC profesional nih guys. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk sahabat. Luar biasa, ini kayaknya cocok nih jadi MC. Calon-calon MC nih guys. Oh iya, luar biasa ya, bagus sekali. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Bibi Anabela, biasa disapa Helan. Di sini saya akan menceritakan tentang Sahabat Lama, cerita dari buku Sahabat Lama. Dalam cerita Sahabat Lama menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Ipo yang menemukan sebuah gua bersejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Gua tersebut adalah gua bekas tempat persembunyian serdadu Jepang. Berkat penemuan Ipo mendapatkan sebuah penghargaan dari desanya. Dari cerita tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa Ipo itu adalah anak yang sangat nakal, tetapi dia memiliki keberanian sehingga dia dapat menemukan sebuah gua yang sangat bersejarah dan sangat bermanfaat untuk desanya. Sekian dan terima kasih. Sambut pagi yang cerah dan indah dengan membaca buku sebagai motivasi hidup. Buku yang kubaca adalah kebenaran tentang menyampaikan maksud Anda. Buku ini mengisahkan bahwa dalam berkomunikasi kita harus baik menggunakan bahasa dan menyampaikan dengan jelas apa yang ingin kita sampaikan. Buku ini menceritakan sikap keberanian dalam menyampaikan sesuatu, kebijaksanaan, kejelasan, dan harus membuat pembaca mengerti. Buku ini juga mengisahkan bahwa kita harus menyampaikan informasi yang baik dan benar. Jika kita menyampaikan informasi yang salah, dapat berdampak buruk karena perkataan lebih tajam dari pisau dan bisa menimbulkan luka dalam hati yang tidak bisa terobati, seperti luka yang bisa disebabkan oleh pisau. Saya akan menceritakan apa yang saya baca dari buku perpustakaan yang ditulis oleh Dr. Eben Mubantimo yang berjudul tentang Anak Matahari, Teologi Rakyat Bolelebo tentang Pembangunan. Di cerita ini menceritakan seorang bangsawan yang menikahi seorang gadis desa yang sangat miskin. Bangsawan ini pernah menikah dengan istrinya, tetapi istrinya pertama itu mandul. Dan dia memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang rakyat miskin, anak dara. Dia membawa anak dara itu ke kerajaannya untuk dipersuntingnya. Dan anak dara itu mengandung anak laki-laki yang diberi nama Matahari. Tetapi suaminya itu keluar istana untuk melakukan peperangan. Istrinya tinggal bersama permaisuri tua di kerajaan, tetapi permaisuri tua itu tuh sangat licik. Dia itu sangat tidak menyukai istri keduanya bangsawan itu, dan ia berniat jahat untuk membunuh anak istri keduanya itu. Dan dia memutuskan untuk setelah istri keduanya itu melahirkan seorang anak laki-laki, ia memutuskan untuk menyembunyikan anak itu di hutan belantara yang tidak ada penghuninya. Dan akhirnya anak itu diasuh oleh sang bidadari, 7 bidadari yang cantik. Mereka datang dan memberikan makanan, pakaian untuk anak itu. Dan anak itu tumbuh dewasa dan sangat tampan. Ia meminta kepada kerajaan untuk memberitahukan siapa yang ada di belakang rumah
ruangan kosong di belakang istana itu yang mereka menyembunyikan istri kedua sang raja. Mereka sudah menghukum istri kedua itu dengan mencungkil mata istri kedua itu dan mempenjarakannya ia di dalam kandang ayam. Dan istri keduanya itu selama dia hidup itu hanya makan jagung yang dikasih para petani kepada para peternak kepada ayam. Dia tidak melihatnya berebut dengan ayam itu. Dan akhirnya ia membawa anak matahari itu membawa ibunya keluar dari istana itu dan pergi ke bidadari, dan atas kekuatan bidadari itu bidadari menyembuhkan mata wanita itu, dan wanita itu sangat cantik. Dan raja itu datang untuk membawa kembali istri dan serta anaknya itu. Dalam buku ini, seorang teologi Protestan asal timur berusaha meyakinkan untuk menggambarkan suatu teologi pembangunan yang berakar di dalam tradisi sebuah mitos kaya dari masyarakat Bololebo di Pulau Timur. Saya membaca buku ini, teologi singkat akan tergugah oleh kebijaksanaan yang tersimpan di dalam cerita mitos tentang anak matahari ini. Dan setiap pembangunan akan berkaitan langsung dengan tradisi dan kepercayaan pada suatu daerah atau negara. Suatu daerah tidak luput dari cerita mitos dan menjadi tradisi dan kepercayaan suatu daerah. Cerita rakyat tidak menyembunyikan kebenaran seperti yang banyak terjadi dalam cerita para penguasa. Dalam cerita rakyat, bahasa disajikan media menyampaikan kebenaran, sedangkan dalam cerita penguasa, bahasa disajikan untuk menyembunyikan kebenaran. Dan cerita tanpa melihat kembali tulisan yang sudah ditulis tadi. Selanjutnya dari kelas PSD. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights paint the sky. Akan menyerahkan hadiah khusus untuk adik Carmelinda dari kelas 11 IPA. Luar biasa nih, anak-anak IPA luar biasa ya kalian. IPS juga hebat loh. Tadi luar biasa menceritakan dengan rinci, kemudian mereka juga intonasinya bagus. Bapak ibu gurunya nih hebat nih, sudah mengajarkan kepada anak-anak jadi anak-anak yang luar biasa. Berupa pinjam sementara ya. Nanti berapa bulan berikutnya dikembalikan, itu boleh. Di perusahaan itu boleh pinjam, tapi jangan hilang. Kalau sudah hilang berarti kita bayar dan kedepannya tidak dipercayakan lagi. Ya, mungkin itu untuk beberapa pelajaran.